Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar IPAS, Sistem Pernapasan Manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada video kita kali ini, kalian diharapkan 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pernapasan manusia. 2. Mampu menjelaskan bagaimana proses pernapasan manusia. 3. Mampu menyebutkan beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Dan 4. Mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita. Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Hari ini, kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernafas dan bagaimana kita bisa bernafas. Yuk, kita pelajari bersama. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernapas ya? Apakah kalian sudah tahu? Organ-organ pernapasan pada manusia antara lain ada hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru kiri dan paru-paru kanan, alveoli, dan diafragma. Itulah organ-organ yang diperlukan dalam pernapasan manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari satu demi satu. Kita mulai dari hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Setelah melalui hidung, udara akan masuk ke bagian faring. Perhatikan pada gambar. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Selanjutnya, udara akan melalui bagian trakea. Perhatikan pada gambar. Trakea atau disebut juga batang tenggorokan adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel, sehingga bisa bergerak saat kita bernafas, berbicara, atau menelan. Berikutnya, udara akan melalui bagian bronkus. Perhatikan pada gambar. Bronkus adalah cabang dari trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Selanjutnya, udara akan melalui bagian paru-paru. Perhatikan pada gambar. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveoli atau alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, udara akan melalui alveoli atau alveolus. Perhatikan pada gambar. Alveoli adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida.
Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, alveoli terletak di dalam organ paru-paru. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat, sehingga menghasilkan suara cegukan. Apakah kalian pernah cegukan? Perhatikan cara kerja dari diafragma. Saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, saat menghembuskan nafas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru akan keluar. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Setelah kalian mengenal organ-organ pernapasan pada manusia, selanjutnya kita cari tahu bagaimana proses pernapasan manusia. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap menghirup nafas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Yang kedua, tahap pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahap ini terjadi di bagian alveoli atau alveolus, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Yang ketiga, tahap menghembuskan nafas, di mana diafragma akan relaksasi atau beristirahat dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida akan keluar melalui mulut dan hidung. Selanjutnya, apa saja gangguan pernapasan pada manusia? 1. Ada flu atau influenza. Ketika flu, hidung kita dipenuhi lendir. Gejala flu seperti demam, batuk, dan bersin. Flu disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Jadi, flu menular. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah gening, dan otak. Yang ketiga, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernapasan, sehingga membuat penderitanya mengalami sesak nafas. Itulah beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan? Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Dengan olahraga teratur. 2. Dengan makan makanan sehat dan bergizi. 3. Tidak merokok. 4. Menghindari polusi udara. Itulah beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kalian. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya.